Berikutnya, saudara, kapal cepat pengangkut wisatawan tenggelam di pelabuhan Pantai Sanur, Denpasar, Bali. Akibat peristiwa ini, 2 wisatawan asing asal Tiongkok tewas, sementara 1 orang lainnya masih dicari. 20 korban tenggelamnya kapal cepat yang mengangkut wisatawan dari Nusa Penida ini dibawa ke Rumah Sakit Bali Mandara. 2 diantaranya tewas, 2 korban meninggal adalah wisatawan asing asal Tiongkok. Kondisi ke-18 penumpang kapal cepat dalam penanganan medis di Rumah Sakit Bali Mandara. Sebelumnya pada Selasa sore, saudara, kapal cepat yang mengangkut wisatawan ini terbalik sekitar 400 meter dari pelabuhan Sanur setelah dihantam gelombang. Dari data sementara, kapal bernama Fast Boat Dolphin 2 ini membawa 75 penumpang dan 5 ABK. Akibat peristiwa ini, 2 WNA tewas, sedangkan 1 ABK masih dalam pencarian. Modul speed ini dari Nusa Penida mau menyandar di Pelabuhan Sanur. Masih kita cek untuk manifest yang di bawah. Pantauan di lapangan sudah kita evakuasi penumpang yang ada yang diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Kita lihat langsung tadi bahkan gelombangnya cukup tinggi ya, besar sekali pada sore hari ini. Ini yang mungkin mengakibatkan daripada kapal yang timing masuknya kurang tepat sehingga speed tergulung. Informasi lebih lengkap terkait dengan peristiwa tenggelamnya kapal cepat pengangkut wisatawan di Sanur, Bali, kita terhubung dengan Kepala Kantor SAR Denpasar, Inyoman Sidakarya. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat malam, Pak Rahmat Ibrahim. Baik, jadi 1 orang ABK masih dicari. Seperti apa perkembangan pencariannya, Pak Nyoman, sejauh ini? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Basarnas ya, terkait dengan pencarian sampai dengan malam hari ini. Tim SAR gabungan masih di lokasi untuk mengalihkan posisi badan kapal tersebut yang masih dalam posisi tenggelam, demikian. Oh, jadi untuk korban bagaimana sejauh ini informasinya, Pak? Baik, terkait dengan korban yang masih dalam pencarian 1 orang ini, apakah itu masih tersekap di badan kapal ataukah masih di luar ya? Kita masih melaksanakan terkait dengan mengalihkan posisi daripada badan kapal tersebut. Karena malam hari ini tidak bisa kita laksanakan karena di cuaca atau gelombang di lokasi pada malam hari ini cukup besar, 2-4 meter, demikian. Kami ingin tahu, jadi informasinya dari manifest yang didapatkan oleh tim SAR ada berapa jumlahnya? Apakah betul 75 wisatawan dan 5 ABK, Pak? Baik, untuk manifest dari kapal tersebut itu jumlah seluruhnya adalah 80 orang. 75 itu adalah POB penumpang, manifest penumpangnya, dan 5 ABK atau awak kapal tersebut, demikian. Baik, jadi saat kejadian itu berapa wisatawan atau penumpang yang berhasil diselamatkan dan yang perlu mendapatkan penanganan medis, Pak? Baik ya, terkait dengan awal kejadian itu dekat dengan pelabuhan ada di Pantai Sanur. Itu jumlah penumpang yang terevakuasi itu jumlahnya kurang lebih 79 ya, 1 orang masih dalam pencarian, dan warga negara asing yang terevakuasi itu ada jumlah 73 orang dan warga negara Indonesia 2 orang. Dan 2 orang yang meninggal itu sudah langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Bali Mandara, masih dalam identifikasi terkait dengan penumpang yang lainnya, demikian. Ini seluruh wisatawan warga negara asing mayoritas, Pak, dari Tiongkok atau bagaimana? Kalau kita lihat dari manifest, sebagian besar adalah Tiongkok, Cina yang ikut dalam yang on board di kapal Fast Boat Bali Dolphin 2, dan Pak Rahmat. Pak, dari tim SAR pertama kali mendapatkan laporan seperti apa sih kejadiannya? Apakah memang di sana gelombangnya begitu tinggi ketika kejadian, Pak? Baik ya, dari kami dapat laporan atau informasi dari Bapak Kepala KSOP secara langsung dihubungi, dan kejadian di lokasi tersebut adalah posisi cuaca yang cukup tidak bersahabat
dengan gelombang 2 sampai 4 meter waktu awal kejadian. Dan saya sampai di sini langsung sampai ke lokasi dengan stakeholder yang lain ya, termasuk juga kita mengerahkan tim dari benua menuju lokasi kejadian tersebut. Dan kita melihat cuaca yang tidak bersahabat di sore hari ini. Itu lokasinya sebetulnya dekat dengan pelabuhan Sanur ya Pak, sekitar 400 meter informasinya. Betul ya, kapal pasbut tersebut sudah akan masuk ke daerah pelabuhan karena gelombang begitu tinggi dan awal kejadian itu kapal miring dan dihantam gelombang dengan ketinggian 4 meter demikian Pak Rahmat. Baik, Pak, untuk kondisi korban yang berhasil dievakuasi, seperti apa kondisi mereka, Pak? Baik ya, korban yang korban yang dievakuasi ya, sekarang menuju ke Rumah Sakit Bali Mandara, itu sedang dirawat di sana. Ada yang luka-luka ringan, yang 2 orang meninggal itu masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Bali Mandara, termasuk juga ABK yang selamat demikian. Pak, untuk informasi apakah di perairan Bali ini, artinya wilayah timur ya Pak, apakah ada informasi soal waspada gelombang tinggi atau seperti apa Pak di sana? Betul, Pak Rahmat, yang dapat kami sampaikan terkait dengan kami selalu koordinasi dengan BMKG. Cuaca di hari-hari ini ya, memang angin kencang, gelombang begitu tinggi, 2 sampai 4 atau sampai 6 meter di selatan Bali. Karena itulah kami selalu memberikan sosialisasi atau mitigasi terhadap masyarakat yang melaksanakan kegiatan di pinggir pantai atau di perairan, termasuk juga para nelayan dengan situasi yang sekarang ini gelombang yang begitu tinggi demikian. Pasca kejadian ini Pak, apakah ada imbauan dari otoritas terkait misalkan dihentikan sementara penyeberangan dari Penida ke Sanur, termasuk ini karena wisatawan Pak? Baik ya, itu adalah kewenangan dari otoritas pelabuhan. Ya, dalam kejadian seperti ini ya, tugasnya Basarnas adalah mencari, menolong, mengevakuasi. Mudah-mudahan satu korban atau target 1 orang ini bisa kita temukan secepatnya, lebih cepat, lebih bagus, ya dengan action the bullet time yang kami laksanakan. Dan kami pun sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kalau ada kejadian-kejadian, silahkan menghubungi Basarnas ke emergency call 115, supaya untuk mempercepat daripada proses penyelamatan demikian Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sidakarya. Kepala Kantor SAR Denpasar telah menyampaikan bagaimana penanganan pencarian korban tenggelamnya kapal cepat di Pantai Sanur. Terima kasih Pak Nyoman.